Baiklah, pada video ini kami dari kelompok 3 akan mereview sebuah film yang berjudul The Teacher's Diary. Film yang berjudul The Teacher's Diary karya Nitiwa Taraton yang mengangkat tentang kisah dua orang guru yang tidak saling kenal, namun mengajar di sekolah yang sama, yaitu sekolah kapal. Mereka adalah Song dan An. Song adalah mantan pegulat yang beralih profesi menjadi seorang guru. Awalnya Song mencoba untuk melamar sebagai guru di sekolah Bangdaeng Mitaya. Namun, ia malah ditugaskan mengajar di sekolah kapal yang berada di tengah laut di suatu daerah terpencil. Awal film ini menceritakan tentang dua sejoli yang dipertemukan karena adanya buku harian. Singkat cerita, Song menemukan sebuah buku harian seorang guru yang ternyata dahulu guru tersebut pernah mengajar di sekolah kapal. Dan usut punya usut, ternyata pemilik buku tersebut dikeluarkan dari sekolah kapal dikarenakan dia memiliki tato dan tidak mau menghapus tatonya. Dan guru itu adalah Bu An. Kemudian, buku diari tersebut menjadi panduan Song untuk mengajar di sekolah kapal, yang dimana buku tersebut berisi tentang curahan hati Bu An yang mengajar di sekolah kapal. Lama-kelamaan tak disadari, ternyata Song jatuh cinta dengan pemilik buku tersebut, yakni Bu An. Dari film ini, menceritakan tentang perjuangan seorang guru yang mengajar di sekolah kapal dengan segala keterbatasan yang ada. Dengan ini kita melihat film tersebut. Kita dapat melihat perjuangan seorang guru yang akan membantu kita agar kita lebih bijak dalam menghadapi persoalan dan bagaimana cara untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Film ini juga bisa dijadikan teladan karena masing-masing guru pasti memiliki cara untuk mengajar yang berbeda-beda untuk membuat murid mengerti apa yang kita ajarkan. Sebagai contoh dari film tersebut, ketika guru mengajarkan muridnya cara untuk mengaku kesalahan dan mereka diajarkan metode praktik langsung dengan cara masuk ke kolam air. Dengan begitu, anak murid pasti akan lebih paham mengenai metode yang akan disampaikan oleh guru. Dari contoh tersebut, kita dapat mengambil inspirasi bahwa diharapkan khususnya para guru memiliki kreativitas dalam melakukan proses pembelajaran sehingga dapat memberikan pemahaman yang baik bagi siswa. Halo, selanjutnya saya Sri Wulandari. Di sini saya akan menceritakan bagaimana alur cerita dari film The Teacher's Diary serta hal-hal menarik mengenai pendidikan yang ada di dalamnya. Cerita dalam film ini digambarkan menggunakan alur campuran yang mana kejadiannya itu dimuat antara masa lalu dan masa kini secara beriringan. Film dimulai ketika Bu An yang merupakan seorang guru yang mengajar di perkotaan dipindah tugaskan ke sekolah perahu karena dirasa telah melanggar etika guru yang mana dia tidak mau menghapus tato yang ada di lengannya. Padahal Ibu An ini adalah guru yang memiliki kemampuan yang luar biasa. Bu An juga memiliki ciri khas tersendiri dalam mengajar. Dia tuh mampu membuat siswanya paham karena ia menggunakan praktek langsung, tidak secara teoritis. Jadi, selama mengajar itu dia lebih banyak menghabiskan waktu mengajarnya di luar kelas dengan praktek langsung. Namun, gaya mengajar yang unik ini membuat para guru yang ada di sekitarnya ini merasa terganggu. Oleh karena itu, dia dipindah tugaskan ke sekolah apung. Beda dengan Bu An, sedangkan Pak Song merupakan seorang pria atau pegawai biasa yang memutuskan untuk pergi ke sekolah apung untuk menenangkan dirinya yang saat itu baru saja putus cinta. Pak Song hanya mengandalkan satu buku diary yang ditinggalkan oleh Bu An yang merupakan pengajar sebelumnya sebagai buku panduannya untuk mengajar anak-anak murid yang ada di sekolah apung tersebut. Hari-hari pertama Pak Song di sekolah apung, tidak ada sama sekali murid yang datang. Keadaan sekolah juga sangat memprihatinkan. Tidak ada penerangan, fasilitas tidak memadai, bahkan sinyal pun tidak ada. Anak-anak harus dijemput satu persatu untuk sekolah dan
Pak Song hanya memiliki 4 murid, semuanya berbeda kelas. Banyak hal yang harus dilakukan Pak Song untuk dapat beradaptasi. Sebagai seorang yang bukan berasal dari tenaga pendidik, yang tidak memiliki pengalaman mengajar sama sekali, tentu hal ini membuat Pak Song ini merasa kesulitan. Namun di sekolah apung tersebut, Pak Song berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi pendidik yang baik dengan mengajarkan para murid untuk hidup bersih, tertib, tertata, dan rapi. Selain itu, Pak Song juga memperhatikan tumbuh kembang para murid. Puncak masalah yang terjadi yang dihadapi pada Pak Song dan Bu An adalah ketika salah satu muridnya tidak ingin bersekolah lagi. Saat ditanya apa yang dicita-citakan anak tersebut adalah menjadi seorang nelayan, padahal seorang guru itu mengharapkan anak didiknya lebih dari itu. Hal itu membuat Bu An benar-benar terpuruk dan menyerah. Ia merasa bahwa seluruh usahanya akan sia-sia. Anak-anak sudah lama tidak memiliki hal lebih apa yang orang tua inginkan. Dan Pak Song yang membaca buku diary tersebut, kemudian ia memutuskan untuk mengunjungi rumah seorang murid yang bernama Chon dan mengajaknya untuk sekolah kembali. Saat ujian akhir semester, semua murid kesulitan dalam menjawab soal tersebut. Apalagi Pak Song memang bukan berlatar belakang pendidikan sebagai guru. Tambah lagi anak-anak dalam satu kelas memiliki tingkatan yang berbeda. Hingga saat Pak Song melapor ke kepala sekolah, Pak Song diberi waktu 1 semester lagi untuk memperbaiki nilai muridnya. Jika nilai tetap tidak lulus, maka terpaksa Pak Song akan diberhentikan. Masalah bertambah runyam saat Pak Song tahu bahwa Bu An ternyata akan menikah. Itu membuat Pak Song sangat frustasi. Kemudian Pak Song memutuskan berhenti mengajar di sekolah kapal. Di saat Pak Song sudah tidak ada, Bu An kembali ke sekolah kapal dan dia menemukan buku diary-nya yang pernah ia tinggalkan. Masih dirawat rapi dan bahkan berharga untuk seseorang. Di dalam buku diary tersebut juga Pak Song menuliskan catatan-catatan kecil yang seringkali membuat hati Bu An berdebar dan penasaran akan sosok Pak Song tersebut. Dengan berjalannya waktu, akhirnya mereka dipertemukan kembali dalam sekolah kapal dengan pertemuan Bu An dan Pak Song. Bu An memutuskan untuk bersatu dengan Pak Song untuk merawat dan mengajar para murid yang ada di sekolah apung tersebut untuk membantu mereka dalam mewujudkan cita-citanya. Sekian penjelasan dari saya mengenai alur film serta hal-hal menarik yang ada di film Teacher's Diary yang berhubungan dengan pendidikan. Terima kasih. Baik, saya Nugroho Bagus Wicaksono akan melanjutkan. Untuk selanjutnya, kita akan membicarakan tentang teori belajar dan pembelajaran yang ada di dalam film ini. Yang pertama yang saya soroti itu adalah perilaku Pak Song di awal cerita. Pak Song ini diperlihatkan kayak guru yang galak gitu, dan guru yang selalu menggunakan kekerasan. Kalau dilihat dalam teori belajar pembelajaran, Pak Song ini masih mencerminkan perilaku-perilaku behavioristik, atau bisa dibilang pendidikan behavioristik ya. Apa itu pendidikan behavioristik? Pendidikan yang behavioristik itu adalah pendidikan yang menekankan pada stimulus dan respons ketika sang guru itu memberikan suatu stimulus. Misalnya, kalau murid itu nakal, dia akan dipukul. Ya seperti Pak Song itu ya. Itu murid itu akan merespon dengan dia tidak nakal gitu. Nah, timbullah perilaku yang dibentuk oleh guru itu. Perilaku yang ada di guru itu tapi bukan keinginan dari siswanya sendiri, atau bisa dibilang secara terpaksa lah ya. Lalu pendidikan behavioristik itu berasal dari suatu penelitian dari Ivan Pavlov. Mungkin kalian ada yang pernah dengar ya. Nah, penelitian si Pavlov itu adalah, jadi ada anjing, hewan anjing ya. Nanti kalau diperlihatkan itu, bagaimana si anjing itu merespon stimulus yang diberikan. Nah, jadi contoh dari penelitian Pavlov itu adalah seperti ini. Misalkan, si anjing diberi makan, namun
Sebelum diberi makan, pemiliknya itu akan membunyikan bel terlebih dahulu. Hal itu dilakukan secara terus-menerus. Jadi setelah agak lama, saat pemiliknya membunyikan bel, anjing tersebut sudah mengeluarkan air liur. Meskipun belum tentu itu mau dikasih makan. Jadi, ya seperti itulah penelitian Pavlov ya. Nah, penelitian itu apa sih yang terjadi kepada manusia gitu? Jadi, manusia yang diajarkan oleh pendidikan behavioristik ini akan membentuk manusia yang seperti mesin. Manusia yang istilahnya tidak bisa menolak gitu, selalu mengikuti kemauan gurunya. Kurang lebih seperti itulah pengajaran yang dilakukan Pak Song pada awal film. Selanjutnya, ada Bu An. Kalau dilihat-lihat, Bu An ini termasuk orang yang bertolak belakang gitu dengan Pak Song yang ada di awal cerita. Bu An ini awalnya menolak pemindahannya ke sekolah. Ke sekolah yang apa ya? Dia kan awalnya sekolahnya agak bagus tuh. Lalu dia menolak dipindahkan untuk ke sekolah yang istilahnya jelek lah. Bu An menurut kelompok kami itu sangat mencerminkan sifat yang humanis. Pendidikan yang humanis. Apa sih pendidikan yang humanis itu? Pendidikan yang humanis itu adalah pendidikan yang menekankan kepada perkembangan siswanya itu sendiri. Kalau kata Ki Hajar Dewantara, itu tuh kayak bagaimana kita bisa memerdekakan siswa. Bagaimana guru bisa mendidik siswa sesuai dengan apa yang ada di dalam diri mereka sendiri gitu. Jadi kalau kata Ki Hajar Dewantara, tugas guru itu ada ing arso sung tulada ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nah itu bisa di googling ya artinya apa. Itu adalah sifat-sifat guru menurut Ki Hajar Dewantara. Ya jadi bukan seperti Pak Song ya, yang menstimulus anak murid, tetapi bagaimana kita memberikan anak murid itu berkembang dengan sendirinya, seperti memberikan pembelajaran. Dan bukan hanya pembelajaran, kita juga harus memberikan praktek-praktek. Nah, selain praktek, kita juga harus memberikan pendekatan yang lebih baik gitu. Nah, terus apa yang saya soroti dari film ini? Dari sosok Bu An ya. Bagaimana pendidikan itu ada gitu. Ya, gimana ya? Kalau dilihat-lihat dari film ini tuh kayak cukup menyentil, cukup menyinggung. Mungkin ini sesuai dengan apa ya? Oh maaf, sesuai dengan pendidikan yang ada di Thailand. Bahkan saya rasa di negeri kita sendiri pun mirip-mirip seperti ini gitu. Artinya pendidikannya belum merata ke seluruh wilayah. Kayak di film ini nih, pendidikannya itu kan apa di sekolah gitu, sekolah apung. Menurut saya sih kalau pendidikan ini ada di Indonesia kayaknya agak kurang cocok ya. Masih belum layak istilahnya gitu. Mungkin itu aja sih dari saya. Terima kasih. Teacher's Diary atau dalam bahasa Thailand, Kit Wang Nitaya merupakan film Thailand yang tayang pada tahun 2014. Film ini diperankan diantaranya oleh Laila Bonyasak, Sukari Bisetkeu, dan Sukalawat Konarot. Film ini bergenre romance, komedi, dan mengusung tema pendidikan dikemas dengan alur yang berbeda, yaitu mengisahkan betapa susahnya perjuangan seorang guru di pedalaman dan kisah cinta tentang dua orang yang belum pernah bertemu sebelumnya tapi sudah saling merasakan rindu karena buku diary. Dalam film ini saya akan mengulas beberapa poin penting yang dapat kita petik sebagai seorang guru. Yang pertama, seorang guru itu harus bisa mengayomi, menjaga, dan menjadi orang tua kedua dalam lingkungan belajar muridnya.
Hal ini kita dapat lihat di film yang mana Bu An dan Pasong selalu senantiasa menjaga, meyakinkan, dan melindungi muridnya dalam menghadapi segala kondisi yang mungkin saja bisa terjadi. Yang kedua, seorang guru harus selalu memberikan motivasi pada muridnya agar mereka tetap mau bersekolah dan semangat belajar. Di film ini dapat kita lihat ada seorang murid dari sekolah kapal bernama Chon gagal dalam ujian, dan dari situ dia tidak memiliki semangat dalam bersekolah. Namun Pasong selalu memberikan semangat dan bahkan rela memancing ikan di akhir pekan agar murid tersebut termotivasi dan kembali ke sekolah. Cara Pasong ini sukses membuat Chon kembali bersekolah bahkan sampai lulus. Yang ketiga, seorang guru harus pintar dalam menggunakan fasilitas sekolah sebagai media pembelajaran. Di film ini diperlihatkan Bu An menggunakan media pembelajaran yaitu kolam air ketika ia mengajarkan fisika tentang daya. Yang mana metode ini jarang ditemukan pada guru-guru zaman sekarang. Kenapa? Karena Bu An menggunakan praktek langsung, tidak hanya secara teoretis. Jadi selama mengajarnya, dia lebih banyak menggunakan waktunya di luar kelas dengan praktek langsung. Yang keempat, dalam kegiatan pembelajaran, seharusnya pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para guru agar mereka bisa mengembangkan gaya mengajar mereka. Hal di sini yang penting adalah sekolah mengawasi para guru agar tidak melenceng dari norma-norma yang berlaku. Yang kelima, seorang guru harus menganggap muridnya sebagai anaknya sendiri. Jadi ada koneksi batin antara guru dan murid agar pembelajaran dapat belajar dengan baik. Seperti Pasong dan Bu An yang melindungi dan menyayangi muridnya sebagai anaknya sendiri. Keenam, dalam film ini kita lihat banyak murid yang ingin belajar di daerah-daerah tertinggal, tapi tidak memiliki fasilitas yang mendukung selama belajar mengajar. Bahkan tidak adanya guru di daerah sana yang membuat daerah tersebut semakin tertinggal. Ketujuh, tidak boleh ada seorang guru yang terlihat tidak menguasai materi. Nah, di sini Pasang agak kesulitan mengajarkan matematika pada muridnya. Setelah dia baca buku diary dari Bu An, dia langsung mempraktikkan apa yang dilakukan Bu An pada saat itu. 8. Yang terakhir ini belajar menjadi lebih baik. Di sini kita dapat belajar kisah hidup orang lain, yang dimana pengalaman orang lain bisa menjadi pembelajaran bagi kita. Apalagi ketika kita belajar dari kesalahan orang lain, sehingga kita bisa menghindari kesalahan yang sama yang dilakukan orang lain. Pesan moral menurut saya di film ini tidak melulu tentang cinta, tetapi cara mereka, Bu An dan Pasang ini mengajar dengan tulus dan rela berkorban demi muridnya lulus sekolah dasar. Film ini menjadi inspirasi bagi siapapun yang menontonnya selepas dia guru atau bukan. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan dalam mengulas film ini. Semoga bermanfaat.